Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Vera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Titin. Oke, apa kabar Bu Vera? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat-sehat ya. Ya, Bu. Alhamdulillah. Baik, malam ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching ya, Bu Vera ya. Ya, benar sekali, Bu Titin. Sudah siap Bu Vera? Insya Allah sudah siap. Alhamdulillah sudah siap ya. Oke, sebelum kita mulai kegiatan coaching, Bu Vera ada beberapa hal yang ingin kita diskusikan ya sebelum kita mulai coaching. Yang pertama tentang rubrik penilaian. Apakah Bu Vera sudah mengetahuinya, sudah membuatnya? Ya, Bu, sudah. Alhamdulillah. Oke, baik. Selanjutnya, dalam kegiatan coaching ini, apa kompetensi seorang coach ya yang Bu Vera yang ingin kembangkan dalam kegiatan coaching pada malam hari ini? Baik, Bu Titin, yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama mengenai kompetensi terkait dengan kehadiran penuh. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif. Dan yang ketiga adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Dari ketiga kompetensi tersebut, kira-kira kompetensi mana sih yang lebih spesifik yang ingin diobservasi oleh Bu Vera? Dari ketiga kompetensi tersebut, saya lebih ke kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Nah, dari kompetensi tadi ya, pertanyaan yang berbobot, nah kira-kira apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh seorang Bu Vera sebagai coach pada coaching kali ini? Baik, Bu Titin. Jadi indikator dari atau indikator ketercapaiannya adalah melalui pertanyaan berbobot, nah mampu membantu coaching untuk mengingat, merenung, dan merangkai fakta sehingga dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya. Baik. Bu Vera sudah menyampaikan ya semuanya tentang persiapan untuk presentasi. Selanjutnya, silakan kami persilakan untuk Bu Vera untuk melakukan kegiatan coaching dengan. Baik, Bu Titin, terima kasih atas kesempatannya. Baik, Bu Ria. Iya, Bu. Halo. Iya. Oke. Kita mulai ya, Bu Ria ya. Oke, Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu Ria? Alhamdulillah baik, Bu. Bu Ria lagi sibuk apa nih saat-saat ini? Kalau tadi sih habis ada ini, Bu, apa gelang ajar pembina pramuka. Oh gitu. Oh iya, Mm-mm. eh, hari ini apa? Tadi kan Bu Ria sempat menghubungi saya, Mm-mm. katanya mau ada yang didiskusikan. Apa nih Bu Ria yang akan diobrolkan atau didiskusikan oleh Bu Ria? Iya, Bu, karena tadi kan juga sebut habis ada acara gelang ajar ya, Bu, ya. Di mana salah satu materinya itu membahas tentang Pramuka Garuda. Saya tuh teringat lagi nih, Bu, tentang amanah saya di Pramuka, bahwa saya salah satunya diminta untuk bisa membimbing lah adik-adik untuk menjadi Pramuka Garuda nih, Bu. Tapi sayanya masih masih bingung gitu bagaimana bisa membimbing adik-adik menjadi Pramuka Garuda. Oh begitu ya Bu Ria. Baik Bu Ria, tadi Bu Ria sampaikan bahwa Bu Ria itu diberikan amanah untuk membimbing ya tadi, membimbing adik-adik pramuka melalui Pramuka Garuda. Nah kira-kira nih Bu Ria dari diskusi kali ini apa yang ingin Bu Ria capai? Saya sih berharap dengan sesi coaching ini saya bisa menemukan bagaimana sih tahapan-tahapan yang harus saya lakukan untuk bisa mencetak seorang pramuka Garuda gitu, Bu.
Baik, Bu Ria, barusan Bu Ria sudah sampaikan bahwa melalui pembicaraan kita kali ini, Bu Ria dapat menemukan tahapan-tahapan bagaimana agar Bu Ria bisa membimbing Pramuka Garuda ini ya. Iya, betul, Bu. Lalu kira-kira nih Bu Ria, dari apa yang ingin Bu Ria capai melalui tahapan-tahapan tersebut, kira-kira saat ini nih Bu Ria, apabila kalau boleh saya tahu dari skala apa 0 hingga 10, kira-kira saat ini Bu Ria berada di posisi pencapaian di skala berapa Bu Ria? Skalanya di 6 sepertinya, Bu. Baik, di skala 6 ini kira-kira Bu Ria sudah melakukan hal apa Bu Ria untuk mencapai pembimbingan Pramuka Garuda tersebut? Kalau di tahap ini saya baru di persiapan adik-adik aja ya, Bu, melalui Pasus, menyiapkan mereka terutama untuk pencapaian TKU-nya. Tapi kalau yang lebih jauhnya itu saya belum, Bu. Baik Bu Ria, dari saat ini kan dalam posisi di skala 6. Nah, Bu Ria ingin meningkatkan ke skala berapa nih Bu Ria? Saya sih pengen di 9 ya, Bu ya. Ketika Bu Ria berada di posisi 9 atau skala 9, lalu hal-hal apa saja atau tahapan-tahapan apa saja yang bisa Bu Ria lakukan sehingga Bu Ria bisa mencapai itu Bu Ria? Saya sih harusnya ya saat ini sudah mulai melakukan aksi nyata gitu ya, Bu. Aksi nyatanya dengan membuat timeline. Karena kan target saya itu di bulan Mei paling lambat itu sudah melakukan pendaftaran mandiri Pramuka Garuda. Tapi sampai saat ini saya belum menyelesaikan timeline yang harus saya buat. Jadi saya harus buat timeline, saya harus berkoordinasi lebih lanjut ke pihak-pihak luar, baik itu dari kuartir ranting, kuartir cabang, karena selama ini belum terlalu intens nih koordinasinya, jadi saya belum dapat gambaran secara utuh bagaimana nanti teknis mulai dari pendaftaran sampai verifikasi ke Pramuka Garudanya. Oh gitu ya Bu Ria. Baik Bu Ria, tadi Bu Ria sudah menyampaikan bahwa Bu Ria yang pertama tadi yang membuat timeline ya, meskipun belum selesai ya, tadi Bu Ria sampaikan, kemudian juga Bu Ria juga ingin berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti kuartanting atau cabang dan sebagainya. Nah Bu Ria melaksanakan tahapan-tahapan tersebut, apakah hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ria dalam meraih apa tujuan atau tahapan-tahapan yang Ria inginkan tadi? Iya, hambatan itu yang pertama pasti terkait dengan job desk saya yang lain ya Bu ya. Jadi saya belum bisa full banget mengurus atau membersamai adik-adik di Pramuka Garuda ini karena memang masih ada tugas-tugas lain yang harus juga diselesaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya belum menemukan tim karena selama ini baru berdua nih saya mengurusnya gitu ya dengan pelatih dari eksternal. Jadi belum ada tim khusus yang akan menggodok Pramuka Garuda ini gitu. Itu yang bikin agak kayaknya jadi keteteran proses persiapannya. Baik Bu Ria, lalu dari hambatan-hambatan yang tadi Bu Ria sampaikan, apa solusinya agar hambatan-hambatan yang tadi Bu Ria sampaikan itu dapat diatasi? Sepertinya saya harus segera mengadakan pertemuan sih Bu dengan Kamabigus, lalu dengan beberapa pembina, terutama untuk tadi ya penyusunan timeline dan termasuk juga pengisian siapa nih
penanggung jawab dari setiap tahapan yang harus dilalui gitu. Kalau sekarang kan tadi saya bilang karena baru di handling berdua, kayaknya sudah tidak mungkin nih dengan persiapan yang mepet untuk di bulan Mei. Nah, kalau timeline-nya lalu PJ-nya sudah terbentuk, baru kita harus mulai bergerak sesuai dengan timeline yang sudah dibuat gitu. Selain harus tetap juga sih berkoordinasi dengan pihak-pihak luar terkait seperti Kuaran dan Kuarcap tadi. Oke, Bu Ria. Nah, lalu apa rencana yang akan Bu Ria lakukan agar semua langkah-langkah yang tadi Bu Ria sampaikan dapat satu persatu bisa terlaksana, Bu Ria? Eh, Kayaknya dalam pekan depan ini saya harus segera menemui Kamabigus dan membuat jadwal pertemuan dulu itu yang paling utama untuk membahas lebih lanjut tadi ya timeline yang harus kita susun bersama dan bagaimana langkah ke depannya terkait penentuan tim yang tadi ya, penambahan personil. Baik, Bu Ria. Apakah ada upaya lain atau rencana lain yang akan Bu Ria lakukan? Kalau rencana lain saya sepertinya akan menghubungi pembina-pembina di sekolah yang sudah punya Pramuka Garuda atau sedang juga mendaftarkan Pramuka Garuda. Jadi saya juga pengen tahu nih gambarannya seperti apa. Lalu kalau misalnya bisa melihat dokumen-dokumen yang mereka buat untuk kami pelajari, seperti itu sih Bu. Wah, baiklah Bu Ria. Nah, Bu Ria, dari sekian banyak tadi yang Bu Ria kemukakan dari langkah-langkah yang tadi Bu Ria sampaikan, nah apakah ada yang menjadi skala prioritas yang ingin Bu Ria lakukan agar tahapan-tahapan atau langkah-langkah dalam mendampingi Pramuka Garuda ini bisa tercapai, Bu Ria? Iya, prioritasnya tadi ya Bu, membuat timeline pastinya dengan hasil dari bedah instrumen penilaian Pramuka Garuda dan membentuk tim itu yang paling urgent banget untuk segera dilakukan sih Bu. Baik. Lalu kapan nih Bu Ria akan mulai rencana-rencana yang akan Bu Ria lakukan? Insya Allah pekan depan Bu. Wah, langsung ya. Baik Bu Ria, ternyata Bu Ria ini akan segera ya melakukan rencana Bu Ria. Tadi Bu Ria sampaikan pekan depan akan dimulai. Bu Ria ketika melakukan sesuatu ya, biasanya nih Bu Ria ya, kita itu kan tentu tidak lepas dari gangguan-gangguan. Nah, lalu bagaimana cara Bu Ria mengatasi hambatan atau gangguan yang mungkin akan muncul ketika Bu Ria menjalankan rencana-rencana tersebut? Ya, pastinya saya harus komitmen dengan rencana-rencana yang saya sudah buat. Lalu saya harus terus berkoordinasi dengan Kak Ambigus, termasuk nanti minta evaluasinya dari beliau apabila timeline yang sudah saya buat pelaksanaan tidak sesuai gitu. Oke, baik Bu Ria, luar biasa ya rencana yang akan Bu Ria lakukan itu. Semoga apa yang menjadi tujuan Bu Ria bisa tercapai. Amin. Baik, eh, terkait apa yang akan Ibu lakukan dengan rencana Ibu tadi, apa komitmen Bu Ria terhadap rencana aksi yang akan Bu Ria lakukan? Iya, komitmennya tadi ya Bu, saya akan tetap menjalankan timeline yang sudah saya buat sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Baik, Bu Ria. Bu Ria kan sudah membuat komitmen ya. Lalu menurut Bu Ria, siapa saja pihak-pihak terkait yang dapat membantu Bu Ria dalam menjaga komitmen Bu Ria? Pastinya Kamabigus dan tim yang sudah terbentuk sih, Bu, yang saya akan minta bantuan untuk terus memantau proses pelaksanaan persiapan Pramuka Garuda tersebut. Alhamdulillah Bu Ria, semoga Bu Ria bisa menjaga komitmen tersebut ya Bu Ria. Amin. Nah Bu Ria,
apakah ada hal lain yang akan Bu Ria sampaikan? Sudah sih Bu, alhamdulillah sudah lebih tercerahkan lah ya, sudah lebih tahu apa yang harus saya lakukan ke depannya terkait dengan persiapan Pramuka Garuda ini. Terima kasih Bu Vera. Baik Bu Ria, sama-sama. Semoga Bu Ria bisa membimbing adik-adik pramuka ada pramuka apa tadi Garuda ya Bu Ria ya, Iya dan betul. sukses ya Bu Ria. Amin. Baik Bu Ria, kalau memang sudah tidak ada, mungkin kita akhiri diskusi hari ini. Terima kasih ya Bu Ria. Sama-sama Bu, Assalamualaikum. terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, coaching kita sudah dilaksanakan ya oleh Bu Vera dengan coaching Bu Ria. Bu Vera, bisa mendengar saya? Iya. Tadi coaching sudah dilaksanakan ya. Ada beberapa hal nih yang ingin saya tanyakan tentang terkait kegiatan coaching yang tadi sudah dilaksanakan. Pertama, apa yang menurut Bu Vera nih dalam kegiatan coaching ini yang sudah dilakukan pada saat kegiatan coaching tersebut, dan yang menjadi indikator ketercapaian itu dalam pengembangan yang ingin itu apakah sudah tercapai atau bagaimana Bu Vera? Silakan. Baik, terima kasih Bu Titin. Berdasarkan apa yang sudah kami lakukan, yaitu tadi kami sudah melakukan coaching. Jadi alhamdulillah menurut saya indikator atau apa yang menjadi indikator ketercapaian dalam coaching tadi yang diinginkan menurut saya sudah tercapai Bu. Karena tadi di akhir si coach bisa bisa merenung dan kemudian bisa memahami apa yang terjadi pada dirinya sehingga coach bisa menemukan solusi terkait apa yang menjadi permasalahannya. Oke, baik Bu Vera ya. Tadi tanggapannya Bu Vera ya tentang kegiatan coachingnya dengan Coach Bu Ria. Saya sendiri tadi ketika coaching tersebut setelah berlangsung, saya membuat catatan gitu kan tentang kegiatan coaching tersebut. Nah, dalam catatan saya ini, yang pertama, kegiatan coaching ini seorang coach yang dilakukan Bu Vera ini bagus, sudah luar biasa karena bebas dari asumsi. Seorang coach ini tidak memberikan saran ya, tidak memberikan asumsi terhadap masalah seorang coaching. Kemudian juga coaching ini dilakukan dengan berjalan dengan lancar, dengan baik, sesuai dengan alur kisahnya. Kemudian juga tadi Bu Vera ketika sebelum supervisi atau coaching ini saya tanyakan tentang kemampuan ya yang dimiliki coach ini yang ingin dikembangkan. Nah ternyata ketika melakukan kegiatan coaching ini sudah dikembangkan kompetensi tersebut. Yang tadi ya yang ingin dihadirkan dengan keadaan penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga memberikan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah itu sudah dilakukan oleh Bu Vera ketika melakukan coaching. Nah kemudian juga dalam kegiatan coach ini, coach benar-benar memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga terbangun ya motivasi dari seorang coach ini bisa mencarikan solusi sendiri dari permasalahan yang dihadapi oleh seorang coach. Kemudian juga yang terakhir, nah tadi Bu Vera juga telah menjelaskan tentang indikator ketercapaiannya. Dan alhamdulillah semuanya sudah tersampaikan ya indikatornya seperti yang disebut dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Vera sebagai coach. Luar biasa ya Bu Vera, coaching kita pada malam ini keren. Mudah-mudahan coach bisa ini ya dengan solusi terbaik dari permasalahan yang tersebut. Ya. Nah yang terakhir ini pertanyaan saya terkait dengan ini Bu Vera, apa sih potensi yang ingin kita kembangkan lagi ya berdasarkan dari hasil coaching pada melakukannya?
Baik, terima kasih Bu Titin. Alhamdulillah. Jadi dari setelah saya melakukan coaching yang sudah dilakukan, kompetensi yang ingin dikembangkan lagi adalah terkait kompetensi mendengarkan aktif, Bu. Seperti itu. Oke, mendengarkan aktif ya Bu, sehingga nanti ketika mendengarkan kita fokus ya terhadap masalah-masalah ya yang dihadapi oleh para coach ya. Ya, betul sekali Bu Titin. Oke, baik Bu Vera, sepertinya saya sudah menemukan ya hasil dari coaching pada malam hari ini. Luar biasa, Bu Vera sebagai coach, Bu Ria sebagai coach. Mudah-mudahan permasalahan yang dihadapi oleh seorang coach dapat mendapatkan solusi terbaik. Cukup saja ya kita coach pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Titin, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ria, Bu Titin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Vera. Apa kabar Bu Titin, Bu Ria? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah yang baik, Bu. Baik Bu Ria, Bu Titin, malam ini kita kan mau praktek coaching ya. Ibu sudah siap? Insya Allah. Insya Allah. Baik Bu Ria, sebelum kita mulai praktik, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terlebih dahulu, ya. Namun sebelumnya akan saya sampaikan dulu pembagian tugas pada praktik kali ini, di mana saya sebagai observer, kemudian Bu Ria sebagai coach, dan Bu Titin sebagai coach ya. Betul demikian ya? Iya, betul. Baik, Ibu-Ibu, pada pertemuan kali ini ada beberapa rubrik yang ingin dikembangkan. Apakah Bu Ria sudah mengetahui rubrik penilaiannya? Sudah, Bu. Baik, jadi di rubrik yang ingin dikembangkan ini kita menggunakan alur tirta ya, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik Bu Ria, dalam hal ini kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan? Iya, terima kasih Bu. Untuk praktek coaching ini saya ingin mengembangkan 3 kompetensi coach, yaitu kehadiran penuh, lalu mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bu Ria, kalau boleh tahu kompetensi mana yang akan secara spesifik ingin diobservasi pada praktek coaching kali ini? Saya lebih spesifik ingin diobservasi terkait kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bu, dari kompetensi tadi kan Ibu mengatakan bahwa kompetensi yang ingin dikembangkan itu adalah yang lebih spesifik yang ingin diobservasi itu adalah menanyakan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Ya. Nah, lalu indikator ketercapaiannya itu apa ya Bu? Indikatornya adalah saya bisa menemukan kata kunci yang disampaikan oleh coach, untuk kemudian kata kunci tersebut saya kembangkan menjadi pertanyaan yang mampu membuat coach menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Baik Bu Ria sudah mengetahui rubrik penilaian dari percakapan coaching ini, kemudian juga kompetensi yang ingin dikembangkan, dan tentu saja Bu Ria sudah menyampaikan pula indikator ketercapaiannya. Nah, dengan demikian kan kita Bu Ria mulai saja praktek coaching ini, di mana Bu Ria sebagai coach dan Bu Titin sebagai coach. Silahkan. Iya, baik, terima kasih Bu Vera.
Assalamualaikum Bu Sama-sama. Titin. Waalaikumsalam, Bu Iya, Ria. apa kabar Bu Titin? Alhamdulillah, luar biasa, Bu Ria. Alhamdulillah. Kayak seneng banget nih kelihatannya. Iya, Sedang ini alhamdulillah. ya, saya lihat di statusnya habis ketemu sama anak nih ya. Iya, alhamdulillah, Bu Ria. Itu kemarin saya kan ada mudik ya di pondok Mm-mm, gitu. mm-mm, Alhamdulillah. Ternyata anak saya itu tampil gitu, Bu Ria. Berpakaian mm-mm. yang luar biasa ya gitu, Masya Allah, tampil gitu. Saya senang banget, bangga banget saya bertemu anak saya. Iya, Alhamdulillah. eh Kemarin saya dapat WA dari Ibu nih ya. Katanya ada yang mau dibicarakan nih Bu. Iya, Bu Ria, Apa nih betul Bu? sekali. Iya, saya udah japri Bu Ria ya. Kemarin kan saya Mm-mm, coba chat Bu Ria. Sebenarnya sih di samping kemarin saya bahagia gitu kan ketemu anak mm-mm. saya. Sebenarnya saya Sebentar, Bu Vera, Bu Titin, saya ini sebentar ya, stop sebentar. Assalamualaikum Bu Titin. Waalaikumsalam Bu Ria. Iya, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Bu Ria. Bu Ria juga gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Ini kelihatannya Alhamdulillah. lagi seneng nih. Kemarin saya lihat Mm-mm, statusnya habis kunjungan ke anak yang di pesantren ya Bu ya. Alhamdulillah Bu Ria ya lihat satu saya ya. Betul Bu Ria, saya Heeh. kemarin tuh ada acara mudip ya kunjungan Mm-mm. pesantren. Ya alhamdulillah saya tuh nggak tahu ya Bu Ria ternyata Mm-mm. anak saya itu tampil gitu. Oh, Sebelum saya Masya nggak dikasih tahu. Allah. Masya Allah tampil marawis terus berpakaiannya yang Masya Allah ya saya senang banget, bangga banget, Mm-mm. bahagia banget deh ngeliat anak saya Nah, tampil pasti gitu Bu Ria. bangga ya Bu ya, seorang Mm-mm. ibu melihat anaknya bisa punya prestasi dan bakat. Iya, betul sekali Bu Ria. Heeh. Senangnya luar biasa, tak terhingga. Semoga Ananda sehat selalu ya Bu di sana, dimudahkan Amin, belajarnya. amin, amin ya Rabbal alamin. Doa Iya. yang sama buat Bu Ria juga ya. Oh, Masya Allah, amin. Ya Rabbal alamin. Iya. Bu Titin, maaf nih kemarin telepon saya nggak sempet keangkat. Sayanya lagi ada yang dikerjakan. Kira-kira apa nih Bu Titin yang mau dibicarakan di telepon kemarin? Iya, Bu Ria, sebelumnya saya mohon maaf yang ganggu ya. Oh, Saya juga enggak. oh, Enggak. dari mungkin kesibukannya Bu Ria gitu kan. Nah, sebenarnya saya tuh di samping kemarin saya bahagia, ada Mm-mm. sedikit ya yang saya tuh pikiran buat saya gitu kan. Mm-mm. Jadi kita kan sama-sama pendidik nih ya Bu Ria ya, kita kan Mm-mm. sama-sama ngajar gitu. Kebetulan saya kan ngajarnya tuh pendidikan agama Islam dari kelas 1 sampai Mm-mm. kelas 6 gitu kan. Mm-mm. Nah, yang jadi permasalahan itu di kelas rendah itu, di kelas Mm-mm. 1. Jadi ada anak, beberapa anak sih, nggak semua ya gitu. Jadi kalau belajar itu belum fokus gitu Bu Ria. Mm-mm. Jadi mereka tuh yang masih butuh bimbingan khusus kan, masih butuh perhatian. Jadi ketika belajar, yang masih jalan-jalan, yang masih bercanda gitulah. Jadi saya juga bingung gitu, ini anak bagaimana ya cara mengkondisikannya. Sehingga bisa nanti tujuan pembelajaran kita kan tercapai gitu. Mm-mm. Oke, Ya, jadi Bu Vera tuh lagi merasa kebingungan gitu ya Bu ya, menghadapi anak-anak di kelas bawah nih yang Bu terlihat Titin. kurang fokus dalam belajar seperti itu ya Bu Vera, Bu Titin ya maaf. Iya, iya Mm-mm. betul. Ya Bu Ria itu yang saya rasakan saat ini ya. Mm-mm, Jadi mm. saya galau nih kalau sedikit kalau kata anak zaman now. Gitu. Oke, baik. Apa nih yang Bu Titin harapkan dari pertemuan kita kali ini? Oke, sebenarnya ya banyak yang saya ingin harapkan ya. Bu Ria Mm-mm. ini kan punya pengalaman yang banyak. Cuma Masya mudah-mudahan Allah. dengan sharing ini saya bisa mengungkapkan masalah saya, kemudian nanti saya Mm. bisa mencari solusi dari masalah-masalah saya. Itu Bu Ria. Jadi Bu Titin berharap punya solusi ya dalam Iya, menghadapi tadi nih permasalahan anak yang tidak fokus dalam belajar. betul Bu Mm-mm. Ria. Mudah-mudahan. Kalau yang Bu Titin lihat ya, Mm-mm. kira-kira apa ya penyebab anak-anak ini tidak fokus dalam belajar nih? Iya, baik Bu Ria. Tentunya kan kita nih sebelum ini sudah mengidentifikasi ya gitu. Jadi kita punya PR nih, ini anak sebenarnya kenapa sih gitu kan. Sedangkan saya sendiri saya ya, saya sudah berikan pembelajaran yang terbaik gitu kan dengan
metode yang tepat, media-media yang menarik gitu kan. Nah, saya memiliki kewajiban, ya memiliki PR itu mengidentifikasi nih gitu masalahnya. Ternyata mungkin ada dari 5 kebutuhan dasar ini ada satu ya mungkin yang belum terpenuhi dari anak itu, sehingga ya ketika belajar dia mengalami ya seperti itu, tidak fokus dalam belajar gitu Bu Ria. Oke. Jadi Bu Titin merasa sudah melakukan berbagai metode pembelajaran dengan menghadirkan media juga gitu ya Bu Titin ya. Tetapi tadi satu ada yang belum dilakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan dasar anak-anak gitu ya Bu ya. Betul, iya itu Bu Ria, harus Iya. mengidentifikasi lagi. Jadi Ibu belum melakukan identifikasi Bu? Ya awalnya sih memang belum ya Bu Ria. Tapi ketika jadi saat ini saya berarti berpikir, wah saya harus melakukan itu gitu kan, harus tahu gitu. Sehingga nanti ketika saya udah tahu kan jadi lebih fokus ya dari masalah itu gitu anak tersebut. Oke. Kira-kira strategi apa nih yang akan Ibu lakukan agar bisa mengidentifikasi kebutuhan anak, lalu nanti bisa mengaitkan hasilnya dengan tujuan yang ingin dicapai oleh Bu Titin? Iya, baik Bu Ria, dalam mengidentifikasi masalah ya yang dihadapi anak didik saya, tentunya saya mencari tahu gitu kan. Saya dengan rubrik penilaiannya, kemudian juga saya bertanya nih, saya cari tahu nih, saya tanya, "Nak, kamu ini sebenarnya di rumah seperti apa?" gitu kan. "Mama papa memperlakukan kamu seperti apa?" gitu. Kemudian juga pergaulan kamu di rumah atau banyak hal yang saya ingin gali ya dari anak didik saya itu. Sehingga saya dari mungkin nanti ketika kita bercerita nih, sharing bersama, dia jadi curhat kan gitu. "Saya begini loh Bu, di rumah, di sekolah, di mana." Kita bisa mencari titik temunya nih masalah yang dihadapi anak itu. Kayaknya Iya. Jadi Ibu akan melakukan pendekatan dengan bertanya kepada peserta didik ya Bu ya, betul. termasuk menggali bagaimana interaksi mereka dengan orang tuanya seperti itu ya Bu ya. Iya, betul. Dan kan bisa aja terjadi ya Bu Ria, ketika dia di sekolah ternyata ada masalah di keluarganya ya kan, mungkin ada yang butuh kasih sayang gitu kan, butuh perhatian, kan bisa aja seperti itu. Oke. Selain melakukan pendekatan kepada anak dengan bertanya, ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Oke, baik. Tentunya tadi kan saya sudah melakukan pembelajaran tuh dengan yang mudah-mudahan sih yang terbaik ya Bu Ria ya. Dengan perencanaan yang baik, dengan metode yang baik, yang tepat, media yang saya pikir untuk bisa menggali ini ya minat bakat mereka gitu kan. Dengan suasana belajar yang menyenangkan, yang aman. Nah, di samping itu juga mungkin saya juga pendekatan ya dengan orang tuanya gitu kan. Oke. Saya mencoba mencari tahu nih, berkomunikasi gitu kan, berkolaborasi orang tuanya. "Mama, kenapa ya anak-anak ini ketika belajar seperti ini? Apakah ada masalah di rumah atau bagaimana?" Ya pokoknya kita mencari titik permasalahan itu, gitu ya Bu Ria. Selain dengan orang tua juga saya pasti berkomunikasi, berkolaborasi dengan teman sejawat gitu kan, guru-guru di sekolah. Ya kan mungkin guru-guru atau punya masukan, ide gitu kan, gagasan, sehingga nanti saya bisa mencari solusi lagi nih dari masalah anak ini. Nah titik terakhir tuh kalau titik terakhir tuh kepala sekolah kali ya, nanti kita bisa laporan kepala sekolah, mungkin kepala sekolah tuh bisa mencari solusi lagi gitu kan. Seperti itu Bu Ria. Wah, mantap nih ya Bu Titin. Ini udah banyak nih plan yang akan Bu Titin lakukan ya. Tadi sudah nambah mau melakukan pendekatan dengan orang tua, berkolaborasi dengan teman sejawat, juga berkoordinasi dengan kepala sekolah gitu ya Bu ya. Nah, Iya. dari sekian rencana yang sudah Bu Titin rancang, yang paling mungkin untuk Bu Titin lakukan dalam waktu dekat ini apa Bu? Iya, sepertinya saya yang pernah saya lakukan itu pertama kali saya harus ini Bu, berkolaborasi dulu dengan teman sejawat ya. Jadi kan kita kan di sekolah dulu ya gitu kan, bagaimana nih kita mengatasi masalah anak didik kita gitu kan. Nanti ketika kita udah benar-benar yang tidak mencarikan sebuah solusi kan, baru yang plan B dan plan C
Oke. Jadi mau langsung kolaborasi gitu ya Bu ya dengan teman sejawat Iya. untuk bisa menemukan solusinya. Kira-kira Mm-mm. kapan nih Bu mau dimulai nih kolaborasi dengan teman sejawatnya? Iya, kebetulan kan Bu Ria nih sekarang ini kan udah lagi pas ya Mm-mm, penilaian semester nih. Ya mm-mm. mungkin nanti dari sekarang kan sudah mau sharing, tapi nanti untuk actionnya sih semester 2 ya, biar lebih Oke. lebih fokus. Mm-mm. Jadi semester kedua insya Allah akan mulai ya rencana awal Hmm. berkolaborasi dengan teman sejawat. Nah, Iya. kira-kira siapa nih pihak atau orang yang bisa membantu Bu Titin untuk bisa komit menjalankan berbagai strategi yang sudah Bu Titin rancang? Oke, tentunya saya tidak bisa sendiri ya, Bu Ria, dalam Mm-mm. menghadapi tantangan ini gitu kan. Tentunya Iya. saya butuh butuh orang-orang ya kan, support saya, mendukung saya, atau membantu cari ide-ide tentunya. Mm-mm. Ya itu tadi yang saya gambarkan bahwa saya butuh yang pertama kolaborasi, kerjasama dari orang tua itu sendiri. Orang Mm-mm. tua juga harus tahu ya seperti apa anaknya di sekolah belajar. Kadang kan orang tua juga taunya anaknya baik-baik aja di sekolah ya kan gitu, tapi ternyata ketika kita nggak memberikan informasi juga mereka belum tahu tentang hal itu. Mm-mm. Kemudian juga teman sejawat tentunya di sekolah ini, warga sekolah harus benar-benar berkolaborasi ya gitu kan, tentang anak ini semuanya gitu, sehingga dia pembelajarannya lebih baik lagi. Nah tentunya saya tetap berkoordinasi dengan ibu kepala sekolah gitu kan, tetap saya minta dukungannya, supportnya terhadap masalah yang saya hadapi itu. Oke, Gitu Bu Ria. iya. Jadi ada beberapa pihak nih yang eh, Bu Titin harapkan bisa membantu Bu Titin untuk menjalankan komitmen rencana-rencana yang sudah Bu Titin susun ya. Mulai dari Iya orang betul. tua, rekan sejawat, tadi sampai ke kepala sekolah. Masya Allah, Betul. nih saya catat plannya sudah keren-keren semua ya Bu Titin ya. Amin, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa Semoga, ya Bu iya, terrealisasi. amin. Hmm, Semoga Allah mudahkan untuk bisa menjalankan semuanya. Dan saya sih amin, berharap ketika nanti kita ketemu lagi untuk ngobrol, pastinya sudah ada perubahan nih yang Bu Titin lakukan dan sudah ada solusi nyata dari permasalahan yang dihadapi saat ini. amin. Ya, itu juga Amin. harapan saya ya Bu Ria Iya, ya, amin. amin. Iya, Gitu. Bu Titin, ada lagi yang ingin Ya, disampaikan? iya, iya. Saya bersyukur ya Bu Ria, alhamdulillah kita bisa sharing, bisa Alhamdulillah. ya percakapan seperti ini. Jadi lega nih saya Bu Ria nih, jadi plong gitu Alhamdulillah. kan. Perasaan saya udah plong ya, karena saya bisa ini yang ngobrol gitu, curahkan, curhat gitu kan masalah saya. Sehingga saya bisa berpikir nih, oh masalah saya ini, berarti saya harus melakukan hal ini yang A dan B. Jadi ya mudah-mudahan sih dari pertemuan kita ini, percakapan ini mendapatkan solusi dari masalah saya. Itu Bu Amin, Ria. amin Terima ya. kasih. Sama-sama Bu Titin, tetap semangat. Sekali lagi semoga dimudahkan dalam menjalankan Amin. semua rencananya. Oke, Amin. terima Semangat. kasih juga ya Bu Titin, semangat. Terima Assalamualaikum Bu kasih. Titin, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ria. Sama-sama Ibu. Baik Bu Ria dan Bu Titin, alhamdulillah sudah selesai ya kita coachingnya. Alhamdulillah. Terkait tadi Bu Ria melakukan coaching dengan Bu Titin, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Tadi Bu Ria, mohon maaf ini Bu Ria, Iya, di awal tadi Bu Ria sudah menyampaikan ya bahwa dalam praktik coaching ini Bu Ria ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan berbobot ya. iya Begitu ya Bu betul Ria Bu. ya. Iya. Nah, tadi ketika saya mengamati dalam praktik yang Bu Ria lakukan, sudah tampak bahwa Bu Ria sudah mengeluarkan pertanyaan berbobot yang dapat memunculkan kompetensi dari Bu Titin ya untuk memancing apa namanya dalam menyelesaikan masalahnya atau dalam menyelesaikan permasalahannya tadi ya. Kemudian selanjutnya dari catatan hasil
observasi yang saya lakukan tadi ketika Bu Ria dan Bu Titin melakukan praktek coaching, di checklist saya alhamdulillah sudah tercentang semua, mulai dari tujuan coaching yang sudah tampak di awal, kemudian ada indikatornya juga sudah nampak, lalu rencana aksinya juga sudah tampak juga, tanggung jawabnya sudah tampak. Jadi artinya secara keseluruhan alur tirta dari coaching yang Bu Ria lakukan tadi sudah tercapai, alhamdulillah ya. Nah, lalu Bu Ria, Iya, Bu. selanjutnya kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh Bu Ria setelah tadi Bu Ria melakukan coaching? Iya, terima kasih sebelumnya Ibu terhadap hasil penilaiannya. Setelah melakukan sesi coaching ini, tentunya saya ingin melatih terus kompetensi yang lainnya, terutama di kehadiran penuh, Bu. Karena ini menjadi tantangan seorang coach, bagaimana bisa hadir penuh untuk coachingnya tanpa terganggu oleh apapun atau siapapun, agar bisa fokus mendengarkan, lalu tadi ya bisa mencatat hal-hal penting yang disampaikan oleh coaching. Baik, Bu Ria, apa yang ingin dikembangkan Bu Ria ke depan, mudah-mudahan dengan berlatih dan berlatih terus, akhirnya Bu Ria nanti akan menjadi seorang coach yang memang benar-benar bisa menggali atau mengembangkan potensi dari coaching yang Bu Ria sebagai mitra dari coaching Bu Ria ya. Amin. Demikian hasil observasi dari praktik coaching malam ini. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, warahmatullahi Bu. wabarakatuh. Terima kasih Bu Sama-sama Vera. Bu Ria, Bu Titin. Assalamualaikum Bu Vera, Bu Titin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ya, Ria. apa kabar? Alhamdulillah sehat. Bu Ria apa kabar? Alhamdulillah baik juga Bu Titin. Iya, alhamdulillah ya kita sekarang bertemu nih walau dalam virtual meeting untuk melaksanakan praktek coaching. Di mana di kesempatan kali ini saya akan menjalankan peran sebagai observer dan Bu Titin menjadi coach serta Bu Vera menjadi coachee seperti itu ya. Iya, Benar, Bu Ria. Iya. betul. Namun sebelum kita melaksanakan latihan sesi coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan diskusikan dengan Bu Titin selaku coach hari ini. Ya, Iya. Bu Titin, untuk melaksanakan Iya. sesi coaching ini ada rubrik yang sama-sama akan kita laksanakan ya Bu Titin. Iya, betul. Ya, Ibu sudah membaca dan sudah memahami indikator yang akan kita capai di dalam rubrik tersebut. Iya, sudah Ibu, sudah. Sudah, ya alhamdulillah. Baik. Nah, dalam melaksanakan sesi coaching ini, apa kompetensi yang ingin Bu Titin capai? Oke, baik. Terima kasih Bu Ria atas pertanyaannya. Ketika melaksanakan coaching ini, kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu tentang kesadaran penuh, kemudian Baik. mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik. Bu Ria. Iya. Dari ketiga kompetensi yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira mana nih kompetensi yang ingin lebih spesifik lagi Bu Titin kembangkan dalam sesi latihan ini? Baik, sepertinya saya ingin mengembangkan ya pertanyaan yang berbobot. Sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan itu saya bisa menggali permasalahan dari seorang coach sehingga bisa mencapai atau mencari solusi dari masalahnya. Baik, jadi yang ingin dikembangkan lebih spesifik adalah kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya? Betul. Ya. Iya. Apa nih indikator yang bisa sama-sama kita lihat nanti sebagai capaian dari kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot yang akan Ibu lakukan? Baik, menurut saya jadi
ketercapaian ini bisa berhasil jika seorang coach ini dapat menemukan masalah dan juga mencari solusinya gitu. Dia berpikir kritis bagaimana coach ini bisa menemukan solusi-solusi dari masalahnya tersebut. Itu Bu ya. Oke, baik. Jadi Ibu sudah punya indikator tersendiri ya Bu ya, bagaimana tercapaian kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot tersebut. Baik, sepertinya Bu Vera juga sudah siap untuk melaksanakan sesi coaching ini, berperan sebagai coachee. Silakan kepada Bu Titin dan Bu Vera untuk memulai sesi latihan coaching kali ini. Terima kasih Bu Ria. Terima kasih Bu Ria. Oke. Assalamualaikum Ibu Vera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Titin. Ya, apa kabar Bu Vera? Alhamdulillah baik Bu Titin. Bu Titin apa kabarnya? Ya, alhamdulillah juga baik-baik saja Bu Vera. Alhamdulillah ya kita mudah-mudahan sehat-sehat selalu nih Bu Vera. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu. Nih Bu Vera ngomong-ngomong ya, kemarin itu dapat salam loh dari teman-teman nih di sekolah gitu. Katanya kangen sama Bu Vera, udah lama nih nggak ke sekolah gitu. Bu Vera kapan ke sekolah katanya. Tuh. Wah, Alhamdulillah Bu Titin. Teman-teman ternyata masih pada ingat ya sama saya. Insya Allah sampaikan ke teman-teman ya Bu Titin. Nanti segeralah saya main-main ke sekolah. Iya, Bu Vera jangan lupa ya main, pada kangen nih, udah lama kan nggak ketemu. Nah, terus teman-teman kan ngeliat nih Bu Vera kita suka status kan bareng gitu kan, kerjaan bareng gitu. Itu juga ngeliat status Bu Vera. Mereka juga ada yang kepo nih, ada yang nanya, Bu Titin, Bu Vera kenapa ya ada status itu kok kelihatan agak sedikit galau gitu, katanya ada sedikit yang kayak nggak semangat gitu Bu Vera, ada yang nanya kayak gitu sama saya. Itu betul ya Bu Vera? Jadi malu saya pasang-pasang status. Iya. Jadinya ya. Iya Bu Titin, benar sekali itu apa ya, waktu itu saya benar-benar lagi gimana gitu, dan saya tuh sebetulnya ingin banget gitu ya, apa yang menjadi masalah saya itu bisa terselesaikan Bu Titin. Nah, kebetulan sekali ada Bu Titin nih, nanti saya ingin bicara nih, apa sharing-sharing dengan Bu Titin ya, boleh ya? Oh ya, Masya Allah, ya boleh sekali Bu Vera ya. Mudah-mudahan ya Bu Vera bisa sharing ya gitu kan. Yang tadi Bu Vera galau gitu kan, yang bikin Bu Vera gak semangat gitu. Kira-kira emang kita ngobrol kayak gini Bu Vera inginnya tujuannya seperti apa ya dalam percakapan kita? Ya Bu Titin, dengan ngobrol dengan Bu Titin ini, saya ingin menyelesaikan masalah saya tadi Bu Titin. Jadi masalah saya ini kan apa sih? Akhir-akhir ini saya lihat motivasi anak-anak di kelas saya itu seperti menurun Bu Titin. Nah, jadi ngobrol-ngobrol dengan Bu Titin, mudah-mudahan saya bisa menemukan cara bagaimana meningkatkan motivasi belajar anak-anak saya. Baik ya, Bu Vera tadi sudah menyampaikan ya tentang masalahannya seperti itu. Nah, Bu Vera nih dari kita ngobrol-ngobrol bareng gini nih, apa sih ukuran keberhasilan kita nih gitu kan dalam percakapan kita pada malam hari ini? Ya, baik Bu Titin, ya, tentu saja saya ingin apa yang menjadi tujuan saya, yaitu meningkatkan motivasi belajar anak-anak itu bisa tercapai Bu Titin dengan ya sharing-sharing dengan Bu Titin kali ini. Oke, baik. Mudah-mudahan ya Bu ya dari kita ngobrol bareng nih, sering bareng, mudah-mudahan bisa ya Bu ya menemukan dari titik permasalahan itu. Oke, Bu Vera, kita kan sama-sama ngajar nih ya gitu kan, mendidik anak nih. Nah, ketika mengajar tadi Bu Vera sudah menyampaikan ya gitu kan permasalahannya gitu kan, anak-anak kurang termotivasi dan lainnya. Nah, kira-kira kesempatan apa sih yang Bu Vera lakukan gitu kan dalam pembelajaran di sekolah atau di kelasnya Bu Vera sendiri gitu? Kesempatan apa yang Bu Vera miliki dalam saat ini? Kesempatan yang saya miliki saat ini adalah tentu saja saya perlu merubah metode pembelajaran ketika saya melaksanakan pembelajaran di kelas Bu Titin. Dengan harapan
motivasi anak-anak saya kembali ter apa kembali meningkat ya, karena ya itu tadi masalah yang saya sampaikan ke Bu Titin, yaitu ada penurunan motivasi di kelas saya. Wah gitu ya Bu Pera, luar biasa ya. Bu Pera ingin melakukan metode-metode gitu kan, sehingga dari metode itu sehingga bisa meningkatkan motivasi anak didik kita. Nah, kira-kira nih kan kalau ada skala nih dari angka 1 sampai 10 nih yang Bu Pera akan lakukan ini, sekiranya capaian itu Bu Pera dapat tercapai di angka berapa nih ya Bu Pera? Saya merasa saat ini saya masih berada di skala 6, Bu Titin, karena saya masih di dalam pelaksanaan pembelajaran ini lebih banyak melaksanakan metode ceramah, Bu Titin, sehingga saya masih berada di skala 6. Oke, baik. Iya, Bu Pera sudah menyampaikan ya, skala 6 yang menurut Bu Pera ini sudah miliki gitu kan. Kemudian Bu Pera merasa melakukan metode ceramah gitu kan, ingin memperbaikinya yang lain. Nah, kemudian seperti ini kan kita pasti ya Bu Pera kita dalam melakukan pembelajaran ini, kita kan pasti memiliki kelebihan, kekurangan, kekuatan gitu kan. Nah, menurut Bu Pera nih, kekuatan apa sih yang Bu Pera miliki gitu kan dalam pembelajaran sehingga anak-anak ini bisa termotivasi belajarnya sehingga nilainya dapat meningkat kembali. Seperti itu Bu Vera. Baik Bu Titin, karena ini masalahnya ada di mata pelajaran pendidikan Pancasila ya Bu Titin, sehingga saya kekuatan yang ingin saya kembangkan di sini adalah mengubah metode pembelajaran dengan menggunakan metode pembelajaran berbasis portofolio. Karena Bu Titin tahu sendiri kan ya, kalau pendidikan Pancasila itu lebih banyak ke sepertinya anak-anak itu bosan gitu karena banyak sejarah seperti itu ya. Jadi di situ saya mau berpikir bahwa metode berbasis portofolio ini bisa membantu meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, baik sekali ya Bu Vera. Menurut Bu Vera itu, jadi dengan cara tadi ya, portofolio ya, gitu Bu Vera, sehingga anak-anak bisa mencapai motivasi yang lebih dari itu ya Bu Vera ya. Oke, baik. Nah Bu Vera, tentunya kita dalam mengambil kesempatan-kesempatan nih gitu kan dari plan A, plan B atau rencana A, rencana B gitu kan. Nah, menurut Bu Vera, apa peluang gitu atau kesempatan atau juga kemungkinan apalagi nih yang bisa Bu Vera kembangkan, yang Bu Vera ambil, yang Bu Vera lakukan gitu. Sehingga tujuan pembelajaran ini atau nilai yang ingin Bu Vera capai itu dapat gitu kan anak kita, anak didiknya. Ya Bu, selainnya tadi saya ingin mengubah metode pembelajaran dengan metode berbasis portofolio, di mana metode berbasis portofolio ini akan bisa lebih menantang ya anak-anak sehingga motivasi belajarnya pun diharapkan menjadi meningkat. Selain itu juga supaya tidak monoton gitu di dalam proses pembelajarannya, saya juga akan melakukan yel-yel atau ice breaking di setiap sesi atau di sesi-sesi tertentu ketika dirasa anak itu mulai bosan dalam proses pembelajaran yang diikutinya. Wah, luar biasa ya. Tadi ditambah lagi tuh dengan yel-yel gitu kan, speaking ya, buat anak-anak kita semangat. Oke, Bu Vera. Nah, kemudian Bu Vera, menurut saya nih biasanya ini kita dalam melakukan ini kan pasti ada yang namanya gangguan, hambatan gitu, tantangan gitu kan dalam melakukan gagasan atau ide tadi. Nah, menurut Bu Vera, apa hambatan atau yang menjadi tantangan dalam melaksanakan ide-ide tersebut? Baik Bu, benar sekali ya. Memang di dalam melakukan sesuatu itu kita tidak lepas dari yang namanya hambatan.
Di dalam proses pembelajaran berbasis portofolio ini, saya menyadari penuh bahwa proses pembelajaran ini memang memerlukan waktu yang lebih lama, itu yang pertama. Kemudian juga memerlukan kerjasama yang baik juga dengan atau kolaborasi dengan orang tua murid di rumah tentu saja, sehingga apa yang ingin atau tujuan yang ingin dicapai insya Allah akan benar-benar terlaksana seperti itu Bu Titin. Oke, baik. Ya itu Bu Vera sudah menyampaikan ya, gitu bermacam-macam hambatan, tantangannya. Nah, menurut Bu Vera, apakah ada solusinya gitu dalam mengatasi masalah tersebut atau hambatan tersebut? Ya baik, tentu saja di dalam mengatasi yang tadi saya sampaikan kan hambatannya terkait dengan waktu yang diperlukan tuh lebih lama daripada menggunakan metode yang lain. Tentu saja ini akan akan saya manage sebaik-baiknya atau semenarik mungkin sehingga meskipun waktunya cukup lama gitu, tetapi anak tetap bersemangat untuk melaksanakannya sampai menuntaskan sampai akhir, dari awal sampai akhir. Kemudian juga saya untuk meningkatkan karena tadi saya sampaikan bahwa ini memerlukan kolaborasi dengan orang tua ya. Tentu saja saya akan membangun komunikasi dengan orang tua supaya apa yang ingin dicapai oleh anaknya sehingga tujuannya itu tercapai, bisa orang tua itu bisa mendampingi dari rumah dan menyiapkan apa yang diperlukan oleh anaknya seperti alat dan bahan dan sebagainya seperti itu Bu. Oke, Masya Allah luar biasa ya, Bu Vera sudah menyatakan bahwa hambatan, gangguan, dan juga solusinya. Nah, kira-kira Bu Vera, kan ketika kita punya solusi nih kan, gitu, punya rencana, pasti ada rencana aksi nyata gitu kan, atau rencana aksi. Nah, apa sih rencana aksi yang akan Bu Vera lakukan dalam mencapai tujuan? Yang tadi kan tujuannya kan ingin anak-anak Bu Vera ini mencapai nilai ya, yang sesuai yang Bu Vera harapkan. Aksi nyatanya seperti apa? Ya Bu, dalam aksi nyata yang ingin saya lakukan dalam untuk meningkatkan motivasi belajar anak di kelas saya, tentu saja yang pertama tadi saya sesegera mungkin akan melakukan proses pembelajaran yang berbasis portofolio tadi. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan orang tua untuk mencapai tujuan tersebut. Begitu, Bu. Oke, baik Bu Vera. Keren ya gitu kan. Mudah-mudahan nih rencana aksinya kan tadi tuh tentang portofolio, kemudian berkolaborasi dengan orang tua. Nah, dari dua itu yang Bu Vera sampaikan, kira-kira apa skala prioritasnya atau yang menurut Bu Vera itu prioritasnya yang mana gitu? Yang satu atau nomor dua? Seperti apa? Tentu saja saya akan segera yang akan saya prioritaskan yaitu tadi Bu ingin melaksanakan pembelajaran yang berbasis portofolio itu. Oke, itu menurut Bu Vera juga itu termasuk strategi ya dalam mencapai itu ya? Ya benar. Strateginya oke. Nah, kemudian kira-kira nih Bu Vera kapan nih memulainya nih strategi tersebut? Insya Allah Bu sesegera mungkin. Ini kan pembelajaran Pancasila itu biasanya setiap hari Senin nih Bu. Insya Allah akan saya laksanakan, akan saya eksekusi nih Bu, mulai penyusunan perencanaan pembelajarannya sehingga pada hari Senin besok saya bisa mulai melaksanakan pembelajaran yang berbasis portofolio itu. Wah, luar biasa ya, udah mulai besok nih Senin. Bu Vera semangat banget ya. Mudah-mudahan nih rencana aksinya tuh dapat tercapai ya sesuai dengan yang Bu Vera harapkan. Oke Bu Vera, kemudian dalam rencana aksi ini apa sih yang menjadi ukuran keberhasilan gitu kan dari rencana aksi yang Bu Vera lakukan? Baik Bu Titin, tentu saja ukuran keberhasilan dari apa yang saya lakukan ini adalah meningkatnya motivasi belajar anak-anak murid saya seperti yang tadi saya sampaikan dari awal.
Iya, baik. Nah, biasanya nih ya Bu Vera gitu dalam ingin mencapai keberhasilan sesuatu gitu kan tentunya memiliki berbagai gangguan, hambatan. Nah, bagaimana nih caranya Bu Vera untuk mengatasi gitu kan gangguan-gangguan dalam melaksanakan aksi nyata tersebut? Baik Bu Titin, tentu saja ketika saya menghadapi hambatan dalam melaksanakan upaya atau rencana aksi saya, eh, saya tidak akan mudah putus asa gitu ya. Saya akan terus mencoba dan mencoba kembali, dan insya Allah karena menurut saya pembelajaran berbasis portofolio apabila diterapkan di dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila ini merupakan sebuah strategi atau metode yang insya Allah bisa membangkitkan motivasi belajar anak. Begitu Bu. Oke, amin. Mudah-mudahan ya Bu Vera ya dapat terlaksana tuh sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, baik Bu Vera, ketika melaksanakan aksi ini, apa sih komitmen nih yang Bu Vera akan terus lakukan gitu kan dalam mencapai atau melakukan aksi nyata tersebut? Saya tentu saja akan berkomitmen terhadap apa yang sudah saya rancang ya, mulai dari rencana pelaksanaan pembelajaran, kemudian dari proses pembelajarannya sampai ke tahapan akhir supaya apa yang saya apa yang menjadi tujuan saya yaitu meningkatkan motivasi belajar anak-anak di kelas saya tercapai begitu. Oke, baik. Itu komitmen ya, komitmen yang udah Ibu ambil, yang udah Ibu ini ya dapatkan gitu kan dalam capaian rencana aksi ini. Nah, kira-kira nih dalam melaksanakan rencana aksi ini siapa sih gitu kan orang-orang yang terlibat gitu kan, orang-orang yang memang merasa Bu Pera ini gitu kan datangi, atau Bu Pera harus ini ya bisa berkolaborasi dengan lainnya. Menurut Bu Pera siapa saja yang Ibu Pera ingin dekati seperti itu? Baik Bu Titin, eh, tentu saja pihak-pihak yang terkait atas apa yang akan saya lakukan ini, yang pertama adalah kepala sekolah di sekolah saya, kemudian juga teman sejawat, di mana nanti saya akan meminta bantuan teman sejawat untuk melihat mengobservasi pelaksanaan pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas saya, apakah pembelajarannya akan dapat meningkatkan motivasi belajar siswa atau seperti apa. Kemudian juga saya akan meminta kepala sekolah untuk mensupervisi saya langsung ketika saya melaksanakan proses pembelajaran. Oke, alhamdulillah ya Bu Vera sudah banyak sekali nih gitu kan berbincang-bincang gitu, sharing nih tentang masalahnya. Kemudian Bu Vera sudah mencari kan komitmen, rencana aksi dan yang lain-lainnya, dan juga sudah bicara siapa saja orang-orang yang harus dilibatkan dalam masalah ini. Yang terakhir Bu Vera, kira-kira ada lagi nggak yang Ibu Vera ingin sampaikan gitu kan? Atau bagaimana tentang tindak lanjutnya gitu obrolan kita pada malam hari ini? Baik Bu, Alhamdulillah nih setelah kita ngobrol ya Bu Titin ya, saya benar-benar merasa tercerahkan. Jadi kegalauan saya mengenai dengan menurunnya motivasi belajar di kelas saya akhir-akhir ini, dengan ngobrol-ngobrol tadi agak memiliki harapan-harapan saya gitu kan. Insya Allah dengan melaksanakan aksi yang tadi saya sampaikan, motivasi belajar anak-anak di kelas saya akan terus meningkat, Bu Titin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ya Bu Vera semuanya sesuai dengan rencana kita, hasilnya pun maksimal. Amin. Ditunggu Bu Vera ya main ke sekolahnya ya sama teman-teman ya. Teman-teman udah kangen. Ya. Iya. Oke, terima kasih Bu Vera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah. Gimana Bu Titin perasaannya? Alhamdulillahirabbil alamin.
Udah lega lega ya Bu Bu. ya. Hmm. Iya, alhamdulillah. Baik Bu Titin, alhamdulillah ya sesi latihan coachingnya sudah selesai. Iya. Tadi di awal kan kita sudah melakukan tanya jawab terkait indikator yang sudah Ibu rancang untuk mencapai kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari sesi latihan coaching yang sudah Ibu lakukan, bagaimana nih proses ketercapaiannya? Apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai indikator tersebut? Iya, terima kasih Bu Ria. Nah, tadi yang mungkin dalam coaching ini ya, menurut saya indikator tentang pertanyaan yang berbobot gitu, alhamdulillah sudah tercapai ya Bu Ria gitu. Sehingga ketika saya menggali sebuah pertanyaan, seorang coach ini bisa mencari solusi gitu kan dari permasalahan yang ada. Seperti itu. Oke, baik Bu Titin, selama kegiatan latihan coaching tadi saya juga melakukan beberapa hal, mencatat dan observasi dan dari hasil catatan serta observasi yang saya lakukan, alhamdulillah kegiatan latihan coaching berjalan dengan baik dan lancar. Yang saya lihat di sini Bu Titin selaku coach sudah melakukan pendekatan terlebih dahulu kepada coachee sebelum melakukan sesi coaching. Ini dilakukan sepertinya agar punya kedekatan gitu ya Bu Titin Iya, antara Bu iya, Titin dengan coachee tadi menanyakan kabar lalu meminta coachee untuk main ke sekolah gitu ya Bu ya. iya, Lalu iya. kalau saya lihat dari hasil latihannya, alur Tirta juga sudah berjalan mulai dari awal ditetapkannya tujuan, lalu ada identifikasi, juga tadi digali bagaimana rencana coaching dan juga tanggung jawabnya yang mulai dari tahap kapan melaksanakannya, siapa yang akan bertanggung jawab atau membantu coaching melaksanakan rencana-rencananya itu sudah dilakukan dengan baik. Lalu saya juga melihat bahwa coach di sini sudah hadir penuh terhadap sesi coaching ini, lalu juga mendengarkan aktif apa yang disampaikan oleh coach sehingga tadi akhirnya muncullah pertanyaan-pertanyaan berbobot yang membuat coach bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Jadi menggali potensi-potensi dari coach. Barakallah Bu Titin. Iya, terima kasih Bu Iya, Ria. Alhamdulillah. iya. Nah, nanti nih kalau misalnya ada sesi coaching lagi, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang mau Bu Titin kembangkan berdasarkan hasil dari latihan hari ini? Iya, tentunya saya ingin memperbaiki ya, mengevaluasi ya dari setiap kegiatan. Nah, tentunya inginnya ke depannya ini saya ingin mendengarkan ya curhatan itu secara aktif gitu kan, penuh Baik, sehingga ketika kita mendengarkan tuh fokus gitu kan, oh masalahnya ini gitu kan, sehingga ketika nanti mendengarkan dengan aktif itu kita bisa membuat lagi pertanyaan-pertanyaan bobot kan tentang masalah dari seorang coach, sehingga bisa tergalilah solusi-solusi dari masalah seperti itu. Gitu Bu oke. Ria. Baik, jadi pengen menggali kompetensi yang mendengarkan aktif ya Bu ya. Iya, Oke, betul Bu Ria. sip Bu. Selamat berlatih di sesi-sesi coaching yang lainnya. Saya yakin Terima dengan terus kasih. berlatih pasti kemampuan coaching kita juga akan terus meningkat. Amin. Terima Iya, kasih Bu Ria. sama-sama. Alhamdulillah, sesi latihan kita hari ini sudah selesai. Sekali lagi selamat untuk Bu Titin, sudah selesai menjalankan peran sebagai coach. Terima kasih juga untuk Bu Vera yang sudah menjalankan peran coachingnya juga dengan sangat bagus. Kita tutup sesi coaching ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita ketemu Alhamdulillahirobbilalamin. di sesi coaching yang lain ya Bu. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.